Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, kita lanjutkan materi hari ini yaitu tentang carpon di bahasa Sunda. Oke, perkara carpon, apa itu carpon? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, carpon ini seperti cerpen ya, cerita pendek. Nah, di sini carpon teh singgetan tina carita pondok nyaeta karya sastra anu direka dina basa lancaran atau prosa kalawan ukuranna pondok ya. Jadi karya sastra ya menggunakan bahasa lancaran atau prosa yang ukurannya pendek ya. Ukuran pondok di dia, ukuran pendek di sini biasanya ya dicirian ku jumlah kecapna biasanya ya sekitar katanya ya antara 5.000 sampai 7.000 karakter ya. Mun diketik dina kertas A4 mah jumlahnya antara 4 sampai 7 kaca. Ya, mungkin kalau ditulis dari kertas 4 ya sekitar 4 sampai 7 kaca ya. Atau ya 7 bait ya, 4 sampai 7 bait ya, situ. Kulantaran pondok carpon masuk dimuat dina majalah atau koran. Nah, biasanya carpon ini sering dimuat ya di majalah ataupun di koran. Tapi ukuran pondok di dieu mah relatif. Ukuran pondok di carpon itu sendiri relatif ya, tergantung. Itu jadi ukuran tangku. Jadi tidak harus ditentukan misalkan harus sekian lembar, ya, sekian kata tidak. Ya. Mungkin ada juga yang 1 kaca, 2 kaca, gitu. Ada yang 3 kaca. Jadi relatif lah ya. Nah itu. Upama milik eusina, ya, kalau kita lihat dari isinya, jalan carita atau galur carpona ilaharna sajalur. Jadi jalan cerita dari atau galur ya dari carpon itu biasanya sejalur ya. Tararea tur ta pajurawet ya. Tararea tur te pajurawet kaos novel. Jadi tara tidak ini ya tidak kemana-mana ya isinya biasanya. Tidak seperti novel ya. Jadi sejalur ya. Kitu deui latar atau settingnya, termasuk latar atau settingnya. Estu digambarkan saeutik pisan tara papanjang. Biasanya ya latar tempat settingnya itu ya diceritakannya itu digambarkannya ya itu sedikit gitu. Tidak panjang seperti novel ya. Pon kitu deui palakuna tara loba teuing. Begitu juga pelakunya ya di dalam carpon itu sendiri biasanya tidak banyak-banyak ya, sedikit. Nah itu. Nah sekarang unsur ngawangun carpon apa saja unsur pangwangun carpon itu yang pertama adalah tema. Nah, ini. Tema yaitu hal atanapi gagasan anu ditepikeun ku pangarang dina karya. Hartina naon-naon anu ditepikeun ku pangarang keur membaca. Itu ya. Jadi tentukan dulu tema. Ya. Kalau kalian membuat carpon, pertama tema ya, di gagasan yang disampaikan pengarang dalam karyanya. Terus yang kedua adalah pelaku. Nah, tentukan dulu pelakunya siapa. Ya. Nah, di sini pelaku yaitu tokoh anu ngalalakon atau anu dilalakeun dina carita. Ya, jadi tokoh di dalam cerita itu sendiri. Yang ketiga latar. Latar itu ya setting atau tempat. Waktu jeung tempat lumangsungna kajadian dina carita. Yang keempat adalah galur atau plot. Jadi galur atau plot ini adalah jalannya cerita ya atau runtuyan kejadian ya, dari cerita tersebut. Nah, itu. Yang kelima, yang terakhir yaitu amanah. Amanah itu apa? Hal atau
perkara anu bisa dilenyepan tina eusi caritakeun maca ya. Di perkara yang disampaikan untuk si pembaca. Jadi kelima unsur ini ya dalam membuat carton. Nah, berikut adalah contoh carton singkat ya. Ini tentang moral kahadean. Nah, kita lihat di sini anak sekalian, ini judulnya moral kahadean. Moral kahadean itu kalau dalam bahasa Indonesia itu berbuat kebaikan ya, atau moral kebaikan. Nah, Bapak bacakan ya singkat di sini cartonnya. Di hiji mangsa kadua babaturan berangkat sekolah dina cuaca keur hujan miripis. Jarak ti imah ka sakola kira-kira 1 kilometer bari jeung ngaliwatan leuweung jeung sawah. Ditungtung jalan eta barudak nempo aki-aki kokoseran katindi sapedah anu mawa beas. Jadi pada suatu hari ya dua teman-teman ini berangkat ke sekolah ya, cuacanya hujan. Jadi jarak dari rumah itu sekitar 5 km ya. Sambil melewati sawah ya di situ. Terus pada ujung jalan anak-anak tersebut melihat kakek-kakek ya meronta-ronta karena apa? Karena tertimpa sepeda yang berisi ya beras. Jadi sepedanya itu membawa beras. Kakek-kakek tersebut tertimpa. Oke, lanjutkan ya ceritanya. Nah, begini ya kata-kata mereka. Woi, Din. Nah, Din itu adalah nama orang ini ya. Woi, Din, tempo itu aya jelema kunaon ya karunya amat. Din, coba lihat ada orang tuh kasihan ya. Ngomong si Asep bari nunjuk eta jelema. Kata si Asep ya sambil menunjuk orang. Terus kata Sudin begini, Gesep, nah Sep itu adalah nama orang ya Asep. Gesep, ulah mikiran itu. Udahlah Sep, jangan mikiran seperti itu. Iya orang sekolah geus kaberangan. Ini kita sekolah mau kesiangan. Nyeletuk si Udin bari nyekel leungeun si Asep. Kata si Udin sambil memegang tangan si Asep. Jadi kata si Udin begini, udahlah Sep, nggak usah mikirin orang lain gitu. Ini sekolah mau kesiangan. Nah, sambil dia megang tangan si Asep. Teu loba omong deui si Asep langsung ngejat ulungan eta aki-aki. Ya. Jadi tidak banyak bicara, si Asep langsung ya bergegas menolong kakek-kakek tersebut. Kata si Asep begini, Abah teu nanaon kumaha bieuna ieu bah bisa katindi sapeda kieu sabari ngangkat eta sepeda. Abah tidak apa-apa ya. Bagaimana bisa ya tertimpa sepeda begini, Bah? Ya sambil si Asep ini mengangkat sepeda. Nah itulah ya sekilas ya tentang carton moral kahadean. Nah kita perhatikan di sini ada topiknya ya. Nah, tentang kebaikan, terus ada tokohnya juga ya, yaitu si Udin dan si Asep. Nah, situ. Terus alamat setting ya, settingannya di mana? Nah, ini diceritakan di sini ya di leuweung ya, ujung sawah. Nah, di situ. Nah, jadi untuk membuat carton ini ya yang terpenting meliputi kelima kategori ini ya, ada tema, pelaku, latar, galur, dan amanat. Nah di sini ya terakhir amanat yang disampaikan di sini adalah ketika kita melakukan kebaikan ya sekecil apapun ya jangan ditunda-tunda seperti si Asep ini ya, walaupun dia harus ya ke sekolah ya
bahkan dia mau kesiangan, tiba-tiba di suatu jalan melihat ada orang yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan, maka si Asep ini tidak menunda-nunda, langsung dia mementingkan orang yang ditolongnya itu. Nah itu ya, nah, itu penggalan Carpon yang berjudul Moral Kehadiran. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja ya untuk Carpon. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.